Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Nur Afifah Rusli dari SMP Negeri 1 Bajo, kelas 8. Judul resensi saya yaitu Perjalanan Saweri Gading dan Wecudai kembali ke negeri Cina dengan judul buku Tenggelamnya Welendrenge yang ditulis oleh Detrandus Haji Nunci SPD yang diterbitkan oleh CV Aksara dan memiliki 68 halaman. Sebagai pendahuluan, buku yang berjudul Tenggelamnya Welendrenge ini adalah sebuah karya fiksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan, sejarah, adat istiadat, dan kesetaraan cinta serta perjuangan hidup terhadap negeri kelahiran. Adapun alasan Presensi memilih buku ini karena Presensi berpikir bahwa tenggelamnya perahu Welendrenge adalah suatu peristiwa yang di luar jangkauan pikiran manusia. Jadi, Presensi ingin mengulas cerita tersebut. Kisah dalam buku ini sangatlah menarik, karena pembaca dapat mengetahui istana dengan adat dan kebiasaan yang luar biasa. Buku ini menceritakan tentang Saweri Gading yang meninggalkan negeri Luwu bersama istri dan keluarganya menuju ke negeri lain untuk menggantikan raja lama, yaitu Guru Ruseleng. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan, yaitu terombang-ambing oleh ombak melalui beberapa negeri, dan akhirnya sampai di istana Guru Ruseleng Opu Samuda. Di sana, Saweri Gading dinobatkan sebagai raja baru. Sementara itu, orang tuanya di Kayangan sangat merindukan Saweri Gading. Lalu, Sang Pencipta menurunkan istana Luwu agar keluarga mereka dapat berkumpul kembali. Setelah itu, pintu antara langit dan bumi ditutup, menandakan akhir zaman Dewa-Dewi. Kelahiran cucu Saweri Gading yaitu Odang Patalo menjadi simbol harapan baru di tengah perubahan itu. Buku ini mengangkat tema tentang perubahan zaman serta pengorbanan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Tokoh utamanya seperti Saweri Gading yang digambarkan sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab, Wecudai sebagai istri yang setia, Sang Pencipta sebagai pengatur alam, dan Laodang Patalo sebagai simbol harapan baru. Setiap buku pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti pada buku ini yang mempunyai kelebihan yaitu pertama, dari membaca buku ini, pembaca dapat mengetahui sejarah dan adat di masyarakat Luwu. Yang kedua, ukuran font yang digunakan cukup besar sehingga memudahkan dalam membacanya. Yang ketiga, terdapat beberapa gambar pada setiap cerita yang menambah ilustrasi pada pembacanya. Buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, terdapat kata atau istilah dalam bahasa Bugis yang sulit untuk dimengerti. Misalnya, nape magami rondang watana warununge boting maroa. Yang kedua, ada beberapa kata yang ejaannya kurang tepat. Misalnya, demgan, pelbagai, ceritera, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada beberapa tanda baca yang kurang tepat. Yang keempat, gaya bahasa yang digunakan sulit dipahami oleh pembaca usia remaja. Sebagai kesimpulan dari resensi ini adalah menceritakan perjuangan hidup penuh nilai moral dan pelestarian adat Luwu, sehingga sangat layak dipelajari untuk memahami budaya para leluhur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.